Tahun baru yang sudah lewat 1 minggu ternyata mengharuskan siapa saja untuk segera bersiap-siap menghadapi banyak peristiwa besar. Tidak semuanya berisi kebahagiaan, karena tidak sedikit yang beraroma ancaman, yang bahkan sampai ancaman nyawa. Mulai dari munculnya sosok yang ingin memaksakan pandemi COVID-19 jilid 2, hingga berbagai ancaman teror. Bencana alam juga masih memberi ancaman yang tak kalah mematikan. Ada gunung meletus, gempa bumi, hingga banjir yang merupakan bencana-bencana rutin. Ada juga bencana yang datangnya dari ulah manusia, seperti kecelakaan kapal laut yang kelebihan muatan. Lalu benarkah kengerian juga dikirim oleh para teroris yang menebar bom rakitan? Tahun 2024 sepertinya masih tidak akan pernah sepi dari huru-hara semesta. Bukan hanya bencana alam, tapi juga peristiwa-peristiwa yang membuat alam murka. Pandemi COVID-19 yang memakan banyak korban jiwa pun sedang diupayakan untuk dimunculkan kembali dengan menyebar virus baru dengan tujuan mencari keuntungan sendiri. Sementara itu, kecelakaan-kecelakaan maut yang disebabkan oleh ulah manusia masih terjadi. Dari darat, laut, dan udara, banyak kejadian mengejutkan yang mampu memompa rasa takut. Mulai dari tabrakan kereta, kecelakaan di jalan raya, hingga pesawat dan kapal tenggelam terus terjadi. Sementara itu, teror bom yang sudah lama tidak terjadi akan mendadak mengagetkan. Tapi benarkah tahun ini yang diyakini sebagai tahun kebangkitan akan membuat banyak orang kaya mendadak? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Tragedi tabrakan kereta api di Cicalengka, Bandung baru-baru ini ternyata bukan peristiwa terakhir. Sebab di sepanjang tahun 2024 masih akan ada sejumlah kecelakaan kereta yang menelan korban jiwa. Peristiwa menakutkan itu masih ditambah dengan kejadian-kejadian mengenaskan dari angkasa. Kecelakaan pesawat bakal terjadi meski bukan dialami pesawat komersial, melainkan pesawat militer yang sedang berlatih. Jadi tragedi yang timbul ini muncul karena tidak lain tidak bukan adalah kesalahan manusia. Dan hal ini sudah saya kemarin ramalkan juga akan ada kecelakaannya, lebih ke kecelakaan kereta api. Dan ini juga akan walaupun di situ saya katakan hal-hal yang menyebabkan ini adalah penyebab manusia seperti sabotase, tapi ini pun kelalaian manusia yang bisa saja terjadi. Dan juga kemarin juga kita lihat kecelakaan pesawat yang bisa dihindarkan, pesawat komersial, walaupun akhirnya memakan korban, karena saya katakan kecelakaannya ini bukan kecelakaan pesawat komersial, melainkan kecelakaan pesawat pemerintah atau militer. Dan ini juga yang kemudian terjadi di Jepang. Jadi hal-hal ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Akankah terjadi sepanjang tahun? Saya kira sih tidak, karena page of cups saat sesuatu terjadi dan manusia akhirnya mempelajari hal tersebut dari kesalahan, dan mumpung ini di awal tahun hal ini bisa dihindarkan, maka saya melihat ke depannya kecelakaan-kecelakaan akan terjadi ini nyaris dan akhirnya bisa dihindarkan. Sehingga kalau dikatakan banyak bencana, banyak dan sedikit itu relatif, tapi saya katakan jauh lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Saya melihat hal ini yang kemarin itu dicoba untuk dihindari di 2023, 2024 ini sayangnya kemarin kan 2023 saya katakan akan terjadi tapi bisa dihindari kan. Nah, saya takutkan di 2024 ini sesuatu yang pernah terjadi di 2020 atau 2021 ini bisa saja terjadi lagi.
Dan saya sih sangat-sangat ini kalau saya kira akan terjadi itu karena masifnya perjalanan udara yang akan ada. Dan harapannya ini semua menjadi ramalan yang keliru dan salah. Dan harapannya tetap sama seperti tahun ini yang saya sarankan kalau mau terbang mendingan ambil jam yang di awal banget atau kalau nggak malam banget. Nah ini sesuatu yang juga saya sarankan karena jikalaupun terjadi kecelakaan ini terjadinya antara jam 8-9 pagi sampai sebelum jam 6 sore. Dan itu akan sangat mungkin bisa terjadi. Dari lautan, kecelakaan juga menebar ancaman. Kartu tarot Denny Darko menangkap sinyal akan ada kapal tenggelam yang meminta tumbal nyawa tidak sedikit. Peristiwa maut ini sesungguhnya bukan semata ganasnya samudera luas, melainkan akibat ketamakan sehingga kapal membawa penumpang melebihi muatan. Sementara itu, di daratan, kecelakaan maut juga terjadi di jalan raya. Ada bus yang tak layak jalan, tapi dipaksakan beroperasi, sehingga membuat banyak jatuh korban. Tapi yang tak kalah membuat ngilu ulu hati adalah peristiwa kecelakaan yang terjadi di musim mudik Lebaran. Orang-orang yang berbondong-bondong seperti ini atau orang-orang yang berusaha memobilisasi satu masa ke satu tempat. Nah, ini yang kalau tidak diwaspadai, hal seperti ini akan menimbulkan kecelakaan. Dan kecelakaan ini bisa terus kemudian digagalkan. Tetapi jika ini semua tetap terjadi, saya kira sih ini sangat mungkin bisa kejadian. Walaupun tadi saya katakan, apakah mungkin akan terjadi lagi? Bisa saja tidak, karena orang kalau sudah kejadian akan lebih berhati-hati ya. Tapi itu tadi, kalau seandainya ada sebuah perasaan kayak tadi, harus pulang Lebaran di tanggal tersebut, akhirnya memaksakan diri. Bus, kendaraan yang muatannya ini nggak seharusnya seberat itu harus dijalankan, kapal bisa tenggelam, kereta api pun akan bisa tenggelam. Oh iya, kendaraan darat kalau itu sudah pasti. Kecelakaan memakan korban jiwa karena sepeda motor, ratusan orang itu sudah dipastikan akan meninggal dunia. Maka ini harus digagalkan dan kalau bisa ya jangan sampai terjadi lagi. Ancaman yang tak kalah menakutkan juga dikirimkan oleh semesta. Bencana agaknya masih belum reda di tahun ini. Kejadian-kejadian alam yang rutin seperti gempa bumi, erupsi atau banjir tetap mengirimkan pesan kehati-hatian karena datang kapan saja tanpa bisa diramalkan kehadirannya. Apalagi Indonesia berada dalam posisi ring of fire, sehingga erupsi gunung berapi atau gempa bumi menjadi sesuatu yang niscaya. Begitupun dengan banjir. Kalau peramal bilang ada gempa bumi, tanah longsor, terus kemudian ada gunung meletus, itu nggak usah diomongin karena Indonesia itu langganannya gunung meletus karena ada di ring of fire dan juga ya bencana hidrometeorologi. Kalau boleh saya katakan, malah kita harus lebih waspada terhadap climate change atau perubahan suhu, perubahan cuaca, perubahan iklim yang akan menimbulkan suhu udara yang panas secara mendadak dan terus kemudian akan bisa saja menimbulkan kematian. Dan untuk itu, kehati-hatian ini diperlukan. Kalau masalah banjir, tanah longsor sebagainya ini terjadi di tempat-tempat yang masih tetap terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kalau ditanya, yang mungkin lebih spesifik adalah climate change, musim pancaroba yang terjadi tidak pada tempatnya dan menimbulkan sakit dan terus kemudian memicu penyakit-penyakit yang lainnya tengah tahun. Ya, setelah musim kemarau menuju ke musim penghujan yang di tahun ini. Korban jiwa itu karena penyakit-penyakit yang mereka sudah derita sebelumnya berkomplikasi dengan kondisi yang tidak menjaga kesehatan, terus kemudian karena musim panas menuju hujan yang terjadi ini akhirnya menimbulkan seperti udara yang lembab, penyakit-penyakit ispa atau penyakit yang terus kemudian bakteri-bakteri yang muncul dari tikus-tikus yang bermunculan dari got ini tadi membawa penyakit-penyakit yang mungkin ini merupakan mutasi baru dari penyakit yang sebenarnya sudah ada. Tapi yang harus diwaspadai juga di sini adalah adanya gunung berapi yang sangat besar yang akan meletus di tahun ini. Kejadian ini ya, bencana alam ini ya
apapun yang menimpa kita di hari ini, saya yakin ada sesuatu yang bisa dipetik dan selalu ada harapan di setiap kegelapan. Terus ya balik lagi, semua ini kan kejadian karena Yang Maha Kuasa ya. Mungkin itu juga terjadi ya karena rahasia ilahi juga gitu sih. Kalau dibilang takjub ya takjub bang. Tapi benarkah ancaman juga akan datang dari para teroris yang menebar bom? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Semesta semestinya tak pernah berhenti mengirim pesan kehati-hatian pada kita semua, termasuk sinyal terjadinya ledakan bom rakitan. Peristiwa ini mengejutkan karena selama ini terlihat aman serta jauh dari teror bom. Memang, kartu tarot yang dibaca Denny Darko tidak merinci ledakan bom yang akan terjadi, sehingga spekulasinya dilakukan oleh terorisme atau kelompok yang kecewa pada sebuah kekalahan. Tahun 2024 yang panas oleh suhu perpolitikan nasional seperti membuat semua wajib jaga diri sendiri-sendiri. Pertikaian bahkan bisa pecah secara massal. Ledakan besar, sesuatu yang dirakit, ledakan besar. Saya melihat bisa jadi ini adalah sebuah upaya terorisme. Tapi kalau saya kira nggak ada hubungannya dengan pemilu ya. Bisa saja ini terjadi karena adanya sebuah, kalau saya kira ini bisa jadi, kalau dirakit itu bisa jadi dua. Kecelakaan yang terus kemudian menyebabkan terjadinya sebuah ledakan karena sesuatu sirkuit dan sebagainya, kebakaran besar, atau kalau tidak ini adalah sebuah upaya untuk menarik perhatian dari orang-orang agar melihat ke arah itu tadi. Jadi sepertinya ini adalah satu hal yang saya takutkan merupakan sebuah upaya komunikasi yang tidak tersampaikan, kemudian mencari perhatian dengan korban iya, tapi jiwa ini semoga enggak. Kita harus tahu bahwa terorisme ini sebenarnya itu adalah sebuah upaya proksi yang dilakukan oleh pihak asing. Jadi kalaupun kita sekarang beranggapan bahwa ini tenang-tenang saja, kita jangan terus kemudian terlena. Orang-orang di luar ini nggak pernah suka melihat negara Indonesia yang merupakan negara Islam terbesar, dikelilingi oleh negara-negara yang merupakan persemakmuran dari negara besar, dan kita ini negara yang nggak terafiliasi dengan negara apapun ya, sehingga kalau ternyata mereka nggak suka melihat perkembangan kerukunan kita, bisa saja kita diobok-obok dengan hal itu tadi. Selain ada ancaman bom, Denny Darko juga membaca ada tanda-tanda kebakaran hutan yang memakan korban. Kejadian semacam itu memang sering dialami, tapi kali ini disengaja oleh mereka yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Hutan-hutan yang sengaja dibakar itu akan mendatangkan keuntungan jika diubah bentuknya, bukan hanya berbentuk pepohonan besar. Celakanya, justru dari hutan yang dibakar muncul banyak kasus. Tidak hanya penghilangan nyawa manusia, tapi juga kasus-kasus hukum lainnya. 2023 nggak terlalu parah. Saya kira malah ini yang disebut kebangkitan, itu artinya manusianya bangkit, alamnya pun itu bangkit. Jadi akan terjadi juga, kalau saya boleh bilang, ini penyeimbangan yang akan terjadi di alam. Jika ternyata manusia ini masih tamak dan tetap melakukan pembalakan liar, mengotori sungai, maka alam ini bukan membalas ya, tapi memang mekanismenya akan jadi begitu. Maka kalau saya kira di sini sebaiknya manusia sebagai kalau kita bilang ini kita memimpin makhluk-makhluk yang lainnya di sini. Yang kasat mata mau tak kasat mata, kita harus bijaksana. Karena jika kita tidak bijaksana, maka apapun yang terjadi ini adalah kesalahan kita. Segala rupa bencana yang rutin terjadi seperti gempa bumi dan banjir masih mengancam di tahun ini. Tapi benarkah selain banyak bencana juga akan banyak muncul orang kaya baru? Apa yang akan membuat mereka tiba-tiba kaya raya?
Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Bencana dan segala rupa problematika memang masih menghantui tahun 2024. Tapi bukan berarti tahun ini melulu hanya bermakna penuh mara bahaya. Tetap ada sisi-sisi menarik yang bisa ditelisik, termasuk fenomena orang kaya tiba-tiba. Mereka semula berasal dari kehidupan yang seadanya atau malah papa sudra, tapi mendadak dilimpahi rejeki yang tak terduga-duga. Sehingga 2024 seperti memberi durian runtuh yang disambut sukaria. Saya katakan tahun 2023 adalah tahun karma, sedangkan tahun 2024 adalah tahun kebangkitan. Dan kebangkitan sendiri otomatis banyak sekali hal-hal yang akan tadinya itu mereka merasa terpuruk. Saat ini adalah saat yang tepat untuk mereka mulai berdiri kembali. Makanya selalu ucapkan dan doa-doa yang baik, tidak hanya untuk saya tapi juga untuk keluarga. Tahun 2024 memang disebut-sebut sebagai tahun yang baik, penuh pengharapan, serta datangnya segala yang memberi rasa bahagia. Meski tetap akan diwarnai sejumlah peristiwa-peristiwa besar yang mengejutkan, tetap saja tahun naga kayu siap membawa berlimpah kesejahteraan, termasuk yang kaya mendadak di tahun ini. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.